Baik, sudah, saya sudah bisa merekam. Eh, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, selamat datang di kelas saya. Ketemu lagi di sesi yang kelima untuk mata kuliah aplikasi perangkat lunak reka medis, khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan. Hari ini kita sesi terakhir untuk online ya. Jadi berikutnya itu kita ada sesi tatap muka atau ketemu langsung. Jadi kita ketemu di Sintang. Kita biar efektif saya langsung saja share screen. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah screen 2. Oh ya. Apakah sudah tampil teman-teman? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan coba mengulas atau belajar bareng berkenaan dengan aplikasi perangkat lunak juga yang relate dengan reka medis di pelayanan kesehatan, tapi kekhususannya terkait dengan reporting dan dashboarding. Kira-kira apa nih maksudnya? Ada yang tahu nggak? Apakah ini sesuatu yang biasa kalian lihat, ataukah sesuatu yang teman-teman sering temuin, atau bagaimana? Kalau aplikasi reporting itu untuk melaporkan, Pak. Betul, Untuk dashboarding itu untuk menu-menu, pilihan-pilihan. menu-menu, pilihan-pilihan. Oke, terima kasih Marli. Ada yang lain? Kira-kira fungsinya untuk apa? Kalau Marli kan mencoba menjelaskan sepengalaman Marley yang dilihat di lapangan seperti itu bisa jadi. Kalau fungsinya sendiri untuk apa? Kalau reporting itu, Pak, untuk membuat laporan, misalnya seperti jumlah pasien, diagnosa, jenis layanan yang diberikan. Kalau Hmm, misalnya dashboarding, menampilkan data dalam bentuk visual seperti grafik, tabel, ataupun diagram agar lebih mudah dipahami. oke, itu tambahan dari Gesit terkait bahkan spesifik terkait dengan fungsi di ekosistem kesehatan ya. Ya, pendapat teman-teman, terima kasih keduanya sudah mencoba menyampaikan pendapatnya untuk berpendapat terkait apa itu reporting dan dashboarding. Jadi nanti di bidang kesehatan ini adalah bagian penting bahkan salah satu apa namanya penilaian kinerja bagi preka medis dan informasi kesehatan di bagian khusus namanya pelaporan. Nah, ketika transformasi digital nanti ada berbagai konsep, berbagai cara termasuk penggunaan tools, bahkan nanti tujuan akhirnya bisa untuk pembuatan keputusan yang lebih akurat, lebih spesifik, lebih cepat, segera, real time, dan cepat tentunya. Yang pasti juga keputusan yang dibuat nanti dari hasil reporting dan dashboarding ini manfaatnya sebagai umpan balik dalam pelayanan kesehatan. eh Kita coba gali lebih lanjut dalam konsep pelaporan dan dashboard di layanan kesehatan ini. Kekhususannya terkait dengan pelayanan kesehatan, pelaporan dan dashboard memanfaatkan ada terminologi namanya intelligent business. Di sini ada istilah intelijen. Mungkin teman-teman agak sedikit
bertanya-tanya kira-kira ini maksudnya apa. Kalau analogi intelijen yang teman-teman pahami, apa? Agen rahasia, Pak. Oke, agen rahasia secara pengertian kata-kata. Nah, dalam konsep hubungannya dengan pelaporan dan dashboard kira-kira apa ya? Agen rahasia itu apa sih aktivitinya? Aktivitasnya? Merahasiakan keamanan suatu data, Pak. Itu tujuan akhirnya. Dalam prosesnya, kegiatannya, sebelum itu kan tujuan akhirnya mengamankan bahkan sampai bisa digunakan untuk beragam fungsi gitu. Tapi dalam prosesnya berarti gimana? Kalau Mencari di analog, informasi, Pak. menggali ya. Jadi nanti menggali ya data yang bertebaran, informasi yang harus kita kumpulkan dari berbagai data. Dalam ekosistem kesehatan ataupun bisnis proses lainnya, apapun kegiatannya, pasti banyak data yang bisa digali, ya. Termasuk yang Marley tadi bilang, terkait nanti goalnya untuk apa, untuk kerahasiaan dan sebagainya, bahkan untuk banyak aspek yang beririsan dengan data yang kemudian diolah menjadi informasi. Jadi alat intelijen bisnis untuk memvisualisasikan. Dengan visualisasi tentunya memudahkan untuk menginterpretasikan atau mencerna ataupun memahami dari data yang kemudian sudah diolah, kemudian memiliki makna yang kemudian bisa digunakan dalam pembuatan keputusan apapun, bisnis apapun, termasuk bisnis proses yang ada di ekosistem kesehatan. Jadi di sini ditekankan memvisualisasikan berarti ada hubungannya dengan dashboard, salah satu bentuk konkretnya gitu ya. Dan menganalisa data, menyediakan insight, insight itu wawasan, ya. Jadi insight-insight apa aja yang kira-kira bisa digali. Misalkan kalau di ekosistem kesehatan di bulan Mei kemarin ternyata ada peningkatan kasus HIV, misal. Kira-kira ada anomali apa nih? Kira-kira ada masalah apa nih? Kok tiba-tiba kasus HIV meningkat dengan rentang usia para namanya orang dengan HIV atau ODHA ya gitu, dengan rentang usia masih usia produktif. Ya usia-usia kalian sampai seumuran saya mungkin, karena saya masih kerja artinya masih produktif. Ternyata angkanya signifikan terjadi pada kasus-kasus pasien dengan orang dengan HIV, udah, yang kemudian datang ke salah satu fasilitas kesehatan. Nah, teman-teman nanti memiliki data yang kemudian bisa diolah menjadi informasi yang kemudian bisa dibawa ke ranah manajemen, lalu untuk dijadikan tindak lanjut atau keputusan tindak lanjut yang terarah. Jadi ngomong berbasis data, keputusan berbasis data. Termasuk di situ juga aspek keamanan seperti tadi dimention oleh Marley di awal. Kalau ada kaitannya dengan intelijen ya memang ini data data pelaporan dan dashboard pasti ada dua, setidaknya ada dua ya. Data yang bersifat restricted atau terbatas aksesnya, ada juga data yang memang wajib dipublikasikan gitu. Karena masyarakat perlu tahu. Contoh kalau misalkan masyarakat perlu tahu ya misalkan untuk edukasi bahwasanya ini loh ada peningkatan kasus yang masyarakat harus waspada. Misalkan ketika ini kan musim pancaroba nih, peralihan dari penghujan ke kemarau. Bahkan ada terminologi dari BMKG saat ini disebut juga dengan musim kemarau basah. Secara musim dia sudah kemarau, tapi masih ada hujan di beberapa wilayah. Nah, bisa jadi ini berdampak terhadap kesehatan. Nah, berbagai data itu kemudian akan menjadi sumber informasi yang kemudian diolah, dianalisis, dan divisualisasikan, lalu diinterpretasikan dan bisa dijadikan bahan pembuatan keputusan. Nah, artinya ketika ada data peningkatan pasien kasus tertentu, ya, tentunya fasilitas kesehatan harus misalkan menyiapkan sarana yang memadai, obat-obatan yang cukup, tenaga kesehatan yang terampil untuk menangani kasus spesifik. Misalkan kalau kasus HIV tentunya orang-orang yang sudah terlatih dalam menangani kasus HIV. Atau kalau di RSUD Melawi sekarang kan ada pelayanan cuci darah tuh. Pelayanan cuci darah kenapa usianya sekarang banyak yang muda-muda?
Nah, bisa jadi teman-teman bisa melihat di sekitar kalian banyak orang-orang yang budaya hidup sehatnya itu mulai, bukan mulai ya, memang banyak yang tidak sehat. Bisa jadi banyak mengkonsumsi gula berlebih dari berbagai sumber tentunya ya. Lalu berdampak terhadap kesehatan ginjal. Jadi tadi saya kebetulan habis dari ruang HD, habis ada pasien baru dari Sintang, itu rujuk ke Melawi, dari Sintang tapi rujuk ke Melawi. Kira-kira kan apa? Ya tadi HD itu apa sih? HD, layanan HD ada yang tahu? Ada hubungannya dengan ginjal? Kira-kira penyakit apa HD? Kasus apa HD itu? Tindakan apa? Pasien hemodialisis. Apa itu hemodialisis? Ada hubungannya dengan ginjal? Pasien apa? Hemo, Cuci darah. Cuci betul, darah. Alfatir Marley. Jadi kasus pasien dengan kondisi yang perlu melakukan tindakan cuci darah. Artinya ada masalah di salah satu organ vitalnya yang khusus untuk dalam proses normal kan sebetulnya ginjal itu salah satunya untuk filterisasi atau bahasa gampangnya cuci darah. Artinya kalau sudah ada pasien yang mau cuci darah, sempat saya tanya kan, Pak, yang ini kunjungan ke berapa? Jauh banget dari Sintang ke sini. Oh ini yang udah 2 bulan, Mas. Jadi ini sudah 2 bulan kami ke sini gitu. Jadi, nah itu kalau cuci darah itu ketergantungan teman-teman. Jadi dia bakalan rutin sebulan bisa 3 sampai 4 kali. Bayangkan betapa apa ya nikmat Tuhan mana yang lagi yang bisa kita dustakan dengan kesehatan ginjal kita semua. Kalian ginjalnya harus dijaga benar-benar dengan perilaku hidup sehat karena kalau udah rusak fungsinya atau berkurang atau menurun maka akan berdampak terhadap banyak hal termasuk kesehatan, aktivitas, harus cuci darah. Bayangkan 3 sampai 4 kali seminggu. Akhirnya nanti apa ya banyak yang dia itu istilahnya penyakit katastropik yang menyerap biaya banyak dari waktu, dari biaya, dari mental. Biasanya kalau orang yang pertama kali didiagnosis gangguan ginjal itu cenderung mentalnya akan ya shock dan sebagainya gitu ya. Oke, kembali ke data tadi. Jadi berbasis data itu tentunya nanti bisa kuncinya adalah outputnya, data yang valid, data yang bagus, data yang proper itu bisa digunakan untuk pembuatan keputusan. Di sini ada terminologi yang disebut dengan KPI. Ini sebenarnya bahasa Inggris ya, asal asal itunya. Key Performance Index. Performance atau indeks kunci kualitas ya dalam berbagai hal, termasuk dalam pelayanan mungkin, pelayanan apa? Pelayanan kesehatan, eh, apalagi kualitas penanganan, terus capaian dalam pencegahan kasus tertentu, atau tingkatan kunjungan. Jadi kalau pasiennya meningkat, kita seneng nggak sih? Halo, kalau di rumah sakit pasiennya banyak, seneng atau enggak kalian? Tergantung, Pak. Tergantung apa? Apa yang digantung? Tergantung pasien umum dan BPJS, Pak. Oh gitu, kirain kamu mau ngomong gantung apa? Oke, berarti jenis pembayaran yang kamu fokuskan. Yang lainnya? Apakah kalian berdoa supaya pasiennya banyak? Key Performance Index, capaian kunjungan pasien meningkat, gesit. Apakah kamu bahagia dengan angka peningkatan? Nah, loh. Dibilang bahagia. Kalau kita sebagai petugas sih bilang bahagia, tapi nanti keramaian kita juga yang sibuk. Bingung, Pak. Nanti sepi ngeluh, gesit. Rame ngeluh. Yo. Serba senang, Pak. Ya Allah, hari ini ada 100 pasien jantung. Semua kebetulan kata Marlit tadi banyak kan BPJS. Kalau BPJS itu di pendaftaran harus pakai fingerprint, harus pakai wajah. 100 pasien itu sedikit sebenarnya. Kalau di Sudarso 500. Yuk.
Misal, semakin gede suatu fasilitas kesehatan, kalau puskesmas ya tergantung wilayah kerjanya. Bisa jadi bisa ramai, bisa enggak. Oke, berarti kalau gesit terkait dengan beban kerja. Oke, kalau gitu perlu SDM cukup. Nah, dengan peningkatan jumlah pasien, nah akhirnya kan pembuatan keputusan nih. Yuk rekrut gesit dan teman-temannya jadi karyawan di rumah sakit sini aja lah. Soalnya di pendaftaran kurang orang nih. Ya kan? Bisa jadi berbasis data. Key Performance Index. Indeks kunci capaian. Misalkan target. Nah, di rumah sakit itu ada namanya, kalau ini rawat inap. Kalau rawat inap itu tingkat hunian rawat inap disebut juga ini salah satu performance ke indeksnya yaitu BOR, Bed Occupation Rate. Ada yang pernah dengar atau sudah ada mata kuliah statistik? Nanti ada materi di bawahnya, cuma saya sekilas dulu. Jadi ini adalah bed ya, tempat tidur. Occupancy, oke, hunian atau penggunaan atau terisi atau tidaknya. Bed occupation of rate. Jadi angka tingkat penggunaan tempat tidur. Kalau misalkan RSUD Melawi, contohnya ada 100 tempat tidur keseluruhan. Oke, hari ini ada 50 pasien yang sedang dirawat inap. Berarti prosentase bornya berapa? 50 per 100 kali 100. Berapa? Bentar, Pak. Wih, hitung cepat lah. Setengah dari 100 berarti 50% dong. Ya kan? Nah, kalau pasiennya hari ini ada 30 pasien rawat inap, sedangkan jumlah tempat tidurnya ada 100, berarti bornya, tadi kan 50% ya. Bornya 30%. Ya, contohnya begitu. Nah, nanti angka dari hari ke hari itu berubah-ubah. Nanti dalam kumulatif setahun, Key Performance Index untuk penggunaan tempat tidur itu capaiannya berapa? Idealnya misalkan standar Kemenkes itu standar Kemenkes ini cuma sekilas saja ya, ini mata kuliah statistik, tapi untuk biar nyambung dengan data pelaporan, nanti teman-teman bisa nyambung. Misalkan 65 sampai dengan 80%. Kurang lebih segitulah, kalau tidak salah ya. Jadi, kalau nilai bornya masih di 30 ataupun 50%, artinya belum standar. Ya, Wah, ini didasarkan kepada jumlah tempat tidur. Ya. Didasarkan tempat tidur. Nah, dari kondisi ini nanti dibuat berdasarkan data-data tersebut bisa dibuat visualisasi pakai grafik ataupun pakai dashboard, nanti akan tergambar dari hari ke hari bornya bagaimana. Gitu ya. Nanti kita prakteknya pakai Hanza, ada aplikasi pelaporan dan juga dashboarding. Banyak banget di Hansa yang bisa kita jadikan referensi untuk pembelajaran. Nah, ini dashboard ini menawarkan representasi atau penggambaran visual ringkas dari indikator atau KPI tadi untuk pencapaian apapun di bidang apapun ya. Kalau teman-teman berarti KPI-nya terkait dengan apa? IPK. IPK kalian ada yang masih rata kanan? Ada yang 4 belum? Ada yang 4 enggak IPK-nya sejauh ini? Belum, Pak. Belum sampai 4, Pak. Indeks prestasi kumulatif. Kalau belum sampai 4 berarti nanti sampai selesai pun nggak sampai 4 dong. Kalau stabil 4 berarti tinggal dipertahankan gesit. Nggak apa-apa. IPK Masih tiga memang koma, Pak. kenapa? Masih pada 3 koma semua, Pak. Oh, berarti nggak ada yang stabil 4 ya? Belum ada, Pak. Oke, baik. Nggak apa-apa. Itu artinya ya seperti itu KPI kalian. KPI dalam hal performan untuk edukasi. Kalau sampai semester 2 ini atau semester 3 ini masih terjaga 4, ya tinggal dipertahankan sampai nanti 6 semester ke depan gitu ya.
Oke, kembali ke ini materi. Jadi dashboard ini menawarkan representasi visual ringkas dari indikator kinerja utama bidang apapun untuk berbagai aspek ya. Seperti kalau di ekosistem kesehatan ya perawatan pasien, efisiensi operasional, contohnya penggunaan tempat tidur tadi, manajemen keuangan, seperti tadi Marley tentang pasiennya kebanyakan pasien BPJS, Pak. Pasien BPJS itu kan pendapatan yang diterima rumah sakit nggak langsung diterima ya. Artinya pasien nggak bayar, tapi melalui metode klaim diajukan dulu ke pihak BPJS, baru nanti rumah sakit atau puskesmas atau fasilitas kesehatannya baru dibayar belakangan. Nah, kalau kondisinya seperti itu, mekanismenya berarti kualitas data. Karena nanti kualitas data RME jadi dasar untuk pengklaiman BPJS. Contohnya begitu ya. Jadi kalau bisa kita tarik dari apa yang kita ulas tadi, manfaat dari pelaporan dan dashboard pelayanan kesehatan itu apa sih? Karena nanti kita akan mengerucut ke spesifik salah satu aplikasi ya. Jadi kita batasin manfaatnya dulu. Kita sampaikan manfaat terkait pelaporan dan dashboard pelayanan kesehatan itu ada beberapa yang bisa kita coba cerna, coba kita pahami, yaitu yang pertama peningkatan perawatan pasien. Kalau jumlah tempat tidur, boleh enggak Pak ditambah ketika bornya 100%? Boleh enggak Marley dan teman-teman? Hari ini ada 100 pasien sedang rawat inap. Sedangkan jumlah tempat tidurnya cuma 100. Artinya bornya 100%. Karena penuh. Jadi kebijakan yang dibuat apa? Padahal di IGD sudah ada satu pasien ngantri mau rawat inap. Berdasarkan data bor tadi 100%. Apakah ditambah obat? Apakah ditambah tenaga? Apakah ditambah tempat tidur? Apakah ditambah anggaran? Ketika ada kondisi di mana bornya 100% hari ini ditandai dengan kondisi faktual rumah sakit cuma punya 100 tempat tidur. Sedangkan sekarang dari 100 itu semuanya penuh dipakai oleh pasien. Jadi apa yang mau ditambah? Yang paling cepat, yang paling memungkinkan. Apa ya pasiennya mau ditaruh di lorong bangsal, mau ditaruh di apa? Musola, mau ditaruh di rawat di ruang misalkan apa ya depan farmasi kayak gitu. Jadi apa yang ditambah? Tempat tidur. Iya, gampangnya kan gitu logik analoginya. Kan perlunya lagi tempat tidur, orang tempat tidurnya penuh, masa ditambah obat kecuali nanti obatnya habis atau menjelang habis gitu ya. Jadi nanti keputusan cepat berbasis data. Peningkatan perawatan pasien dari sarana bisa dibantu ya. Atau kalau misalkan obatnya obat yang lagi untuk kasus-kasus DBD lagi meningkat nih, sedangkan stok obat DBD terbatas. Jadi ya segera lakukan pengajuan atau belanja obat terkait obat DBD gitu ya. Jadi dashboard memberikan wawasan waktu nyata atau real time Untuk apa? Untuk apa? time Untuk apa? mengenai hasil pasien, efektivitas perawatan dan pemanfaatan sumber daya apa nih tadi? Yang memungkinkan profesional perawatan kesehatan untuk membuat keputusan. Nah, membuat decision making. Garis bawahi decision in Englishnya decision making, pembuatan keputusan. Ya, berdasarkan data. Jadi nggak pakai ngarang ya, tapi berdasarkan data. Dalam hal ini untuk meningkatkan perawatan pasien. Terus manfaat lainnya bisa digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan operasional. Jadi dengan melacak metrik seperti arus pasien, maksudnya kunjungan pasien meningkat atau enggak, gitu kan?
penggunaan sumber daya, tadi tempat tidur, dan kinerja staf. Kalau SDM-nya terlalu overload, artinya stres enggak? Kalau kita pelayanannya rame tapi SDM-nya terbatas. Beban kerja kan? Nah, petugasnya nanti kewalahan gitu ya. Jadi dashboard bisa membantu untuk menyederhanakan operasional dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya eh, berbagai sumber daya yang ada di ekosistem kesehatan. Terus terkait dengan manfaat finansial, karena bagaimanapun juga fasilitas kesehatan itu wajib didukung dengan sumber anggaran yang memadai. Dengan artinya di dalam ekosistem kesehatan itu ada bisnis proses terkait dengan keuangan. Dengan adanya pelaporan dan dashboard bisa dimanfaatkan untuk manajemen keuangan yang lebih baik. Kapan belanja, kapan stoknya perlu ditambah, kapan perlu rekrut SDM. Kira-kira SDM Melawi kan tipe C nih. Tahu nggak kalian? Sumber daya mereka medisnya ada berapa? Syarat tipe C ada itu minimal 30 orang. Referensinya ada peraturan Menteri Kesehatan nomor berapa saya lupa persisnya. Jadi di sana disebutkan minimal itu SDM mereka medis itu ada 30 untuk tipe C. Tapi faktualnya ada berapa? Ada yang tahu? 10, 5, 6, berapa? Yang asli reka medis. Coba tebak. Baru ada? Baru ada? Halo, 5. baru ada 5. Jadi dari 30 kurang berapa? Itu untuk kurang 25. Jadi berbasis analisis kebutuhan SDM. Jadi yang kekurangannya gimana Pak? Di tempat Bapak diisi pakai tenaga cabutan. Ada yang perawat, ada yang teknik elektro. Ya, jadi staf saya itu ada yang teknik elektro, ada yang perawat, ada yang lulusan SMA paling banyak. Ada administrasi rumah sakit yang kerja di bagian reka medis. Nah, kalian-kalian ini harus punya optimis, punya keyakinan nanti punya kesempatan untuk mengisi peluang-peluang yang ada di lapangan. Nah, untuk bisa mengisi peluang lapangan ya kalian harus meningkatkan kompetensi dan skill kalian ya, adaptif dan kreatif dalam mempelajari berbagai bidang. Ilmu reka medis itu cuma sarana untuk menuju sukses. Salah satunya dengan kuliah. Jadi teman-teman bisa membuka diri, ilmu tambahan lainnya, perbanyak soft skill, organisasi, jejaring. Kalau PKL kalian harus menambah banyak teman yang mungkin kerja di rumah sakit A, nanti kalau ada lowongan, Pak tolong infokan ya, gitu kan. Kak, tolong kalau ada pekerjaan nanti saya pengen kerja di sini dan sebagainya. Jadi itu jejaring tuh. Kadang kalau cuma modal IP IP lagi. IPK 4 tapi dia kurang gaul bisa jadi malah kalah sama dengan IPK cuma 3,1 tapi dia karena banyak temen bisa dapat pekerjaan dengan cepat. Itu tambahan saja. Terus manfaat lain dari dashboard dan pelaporan masih ada beberapa yang bisa kita coba cerna. Yang pertama, peningkatan kepatuhan dan manajemen risiko. Seperti kemarin di mata kuliah yang em, tentang rekam medis itu, hybrid, rekam medis hybrid, yaitu pasien safety ya. Karena memang di kita kan bukan melayanin barang. Kita bukan servis mesin, tapi servis manusia. Manusia seutuhnya. Jadi layanan kesehatan yang berfokus kepada keselamatan pasien. Ya. Pasien datang ke situ kan cari kesembuhan. Jangan sampai pasien yang kita layanin malah kemudian tidak puas atau bahkan menimbulkan risiko. Risiko itu banyak ya, mulai dari mungkin menimbulkan keparahan dari sakitnya atau malah menjadi komplikasi atau hal lain yang bisa merugikan. Misalkan kalau terkait dengan mental dia jadi trauma dan sebagainya atau dia menjadi kapok. Ah, saya kapok rumah apa berobat di rumah sakit A gitu. Pelayanannya nggak gesit.
pelayanannya nggak apa sih lincah. Gesit itu artinya lincah ya, Puji. Nah, Iya, Kak. pelayanannya pelayanannya lambat misal gitu kan. Wah, kalau gesit ini pasti lincah nih gitu kan. Dan teman-teman semuanya jadi nanti dengan memiliki kompetensi yang agile, lincah, itu pelayanannya jadi meningkat gitu ya. Jadi manajemen risiko itu banyak, termasuk sampai misalkan nanti untuk bisa meminimalisir kasus hukum tertentu, misalkan malpraktek dan sebagainya, amit-amit jambang bayi jangan sampai kejadian, dengan berbasis data, maka bisa dibuat evaluasi berkala untuk peningkatan meminimalisir kasus manajemen risiko. Dashboard dalam manajemen risiko ini memberikan visibilitas atau tertampilnya data dan informasi terkait dengan misalkan waktu layanan, waktu nyata terkait dengan apa namanya jumlah kunjungan yang disertai dengan respon balik dari pasien yang puas dengan layanan yang ada di tempat kita bekerja gitu ya. Terus juga ada kepatuhan terkait dengan kayak internal, contohnya kepatuhan cuci tangan. Bagi setiap tindakan medis itu kan wajib cuci tangan tuh. Makanya ilmu cuci tangan itu adalah hand hygiene itu adalah penting ya. Semua yang bekerja di ekosistem kesehatan itu wajib menguasai ilmu dasar tentang hand hygiene treatmentnya. Dan itu di Hansa juga ada laporan tentang kepatuhan cuci tangan. Gitu. Terus kepatuhan-kepatuhan lainnya yang bisa untuk mencegah risiko. Nah, itu dalam bentuk metrik risiko yang kemudian bisa dilaporkan untuk eh, manajemen risiko secara proaktif dan komplain atau kepatuhan dari peraturan yang sudah disepakati atau bahkan bersifat standar seluruh dunia kesehatan. Terus manajemen kesehatan maaf, manfaat pelaporan dan dashboard pelayanan kesehatan juga untuk manajemen kesehatan populasi proaktif. Jadi di tempat rumah sakit ini kan kondisinya beragam ya. Yang pasti ada dua kondisi, orang yang sehat dan orang yang sakit. Jadi nanti di situ ada populasi atau ekosistem yang orang-orang yang berada di situ. Nanti kita akan melihat ada enggak kasus-kasus eh, tenaga kesehatan yang tertular penyakit karena kegiatannya. Itu namanya nosokomial, pelaporan nosokomial. Itu kalau di internal fasilitas kesehatan. Kalau di puskesmas itu nantinya nanti ada namanya ini apa surveillance dari epidemiologi penyebaran penyakit tertentu apapun ya. Bisa penyakit yang menular maupun tidak menular di wilayah kerja dari puskesmas. Jadi nanti berbasis data akan terlihat, oh ternyata di desa di desa A ini banyak kasus orang mengidap penyakit TBC. Nah, kira-kira treatment apa yang perlu dilakukan untuk pencegahan lebih lanjut? Kalau di wilayah kerja puskesmas kan itu biasanya tenaga kesehatannya turun nih. Nah, mungkin saya mau nanya, kalian mau kerja di fasilitas kesehatan apa? Kalau saya kasih dua pilihan, di puskesmas atau di rumah sakit? Karena itu dua fasilitas kesehatan yang kontras. Saya coba nanya di forum ini. Kalian andai kata dikasih dua pilihan, mau kerja di rumah sakit atau di puskesmas? Kesehatan populasi masyarakat ini. Ayo, kalian mau kerja di mana? Kalau dikasih dua pilihan. Saya di puskesmas, Pak. Saya di rumah sakit, Pak. Ya silakan. Ada yang berpendapat? Tahu nggak bedanya? Kalau bidang yang mereka medis di kedua vaskes tersebut. Ayo, ada satu yang berargumen atau minimal menentukan pilihan dulu saat ini. Kan bisa berubah. Mau di mana? Di rumah sakit atau di puskesmas? Kalau Pak Noto sendiri suka di mana? Sebetulnya saya sudah 18 tahun di rumah sakit, tapi belum pernah di puskesmas. Jadi ada kalanya jenuh juga. Kalau di puskesmas itu kayaknya asik ya Pak. Sering turun-turun ke desa, ketemu masyarakat, sering turun ke sekolah, edukasi ke anak-anak sekolah, ke posyandu, ke wilayah kerja tertentu, sering ngebolang karena untuk program peningkatan gizi anak-anak dan sebagainya.
Nah, karena memang dua vaskes itu pendekatannya beda. Kalau rumah sakit itu adalah pendekatannya kesehatan perseorangan. Jadi pasien A, pasien B, pasien J, pasien C itu sakitnya apa, datang ke rumah sakit, kita fokusnya ke masing-masing orang yang sedang sakit tersebut. Nah, kalau Puskesmas itu berbasis kesehatan masyarakat. Makanya biasanya orang-orang yang kerja di Puskesmas itu lebih cocok sarjana kesehatan masyarakat. Ya, sekupnya ekosistem kesehatan, tapi pendekatannya beda. Kalau Puskesmas itu lebih interaksinya dengan masyarakat, dengan kelompok, dengan populasi ini lebih proaktif. Jadi nanti berbasis data lapangan, kalau terkait dengan manfaat pelaporan ini sangat penting juga di Puskesmas. Tuh ya. Contohnya kalau kasus-kasus pandemi itu. Nah, itu pencegahannya yang lebih penting. Lebih baik mencegah daripada mengobatin. Itu konsep yang ada di Puskesmas. Kalau di rumah sakit juga sama, sebetulnya mencegah lebih baik. Cuman umumnya yang datang ke rumah sakit adalah mengobatin, kuratif. Jadi rujukan dari Puskesmas atau kondisinya sudah lebih ya parah lah bahasa gampangnya ya. Itu. Kalau di Puskesmas itu konsentrasinya pencegahan secara umum. Ya di rumah sakit juga pencegahan, cuman secara faktual lebih banyak kuratif atau pengobatan. Oke, itu terkait dengan manajemen kesehatan untuk populasi proaktif. Dashboard menawarkan wawasan mengenai tren seperti prevalensi penyakit. Prevalensi ini terkait dengan angka penyakit tertentu. Terus tingkat penerimaan kembali, umpan balik ini terkait dengan misalkan masyarakat dikasih eh, apa ya, buang sampah pada tempatnya supaya bisa mencegah kasus-kasus pencernaan yang bisa menimbulkan dampak kesehatan masyarakat secara umum. Siapa nih yang masih buang sampah ke sungai? Begitu di hulu sana banyak orang yang menggunakan air sungai untuk masak, cuci, ataupun kakus ya MCK. Jadi nanti bisa menimbulkan masalah kesehatan masyarakat, populasi secara luas. Itu terkait pembuangan sampah pada tempatnya misalkan. Yang memungkinkan strategi pencegahan dan manajemen penyakit kronis yang lebih baik. Terus manfaat selanjutnya pengambilan keputusan berdasarkan data. Jadi ngomong apapun itu harus berbasis data atau base evidence. Jangan ngalor ngidul atau kalau orang sini bilang apa ya, asal ngomong gitulah bahasa gampangnya. Nggak berdasarkan data dan fakta ya. Dalam ekosistem kesehatan, dashboard memberikan tampilan yang komprehensif atau menyeluruh tentang indikasi atau indikator kinerja utama yang memungkinkan para profesional perawatan kesehatan membuat keputusan yang tepat berdasarkan insight atau wawasan data. Di ngomong berbasis data, itu manfaat pelaporan dan dashboard. Selanjutnya peningkatan komunikasi dan kolaborasi. Ya, dengan adanya data yang diolah kemudian menjadi informasi itu menjadi suatu mekanisme komunikasi antar profesi. Kalau misalkan ada peningkatan kasus DBD, berarti pihak Puskesmas itu akan melakukan promosi kesehatan turun ke masyarakat bagaimana mencegah penyakit kasus tersebut. Kalau misalkan kasus-kasus HIV, kira-kira promosi kesehatannya bagaimana? Ada yang udah dapat ilmu kesehatan masyarakat? Sedikit banyak PKL di Puskesmas? Ada yang pernah turun ke masyarakat? Bagaimana cara mencegah kasus HIV? Bahasa gampangnya gimana? Ide kalian bagaimana? Kalau di anak muda, ya promosi kesehatan ya, salah satunya ya. Pemahaman tentang apa resiko dan bagaimana cara mencegah dari terjadinya kasus HIV misalkan di kalangan anak muda. Nah, selanjutnya, bukan selanjutnya. Peningkatan komunikasi dan kolaborasi, dashboard memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan. Ya, lintas profesi, lintas instansi, lintas sektor, lintas stakeholder atau para pembuat kebijakan nanti memastikan setiap orang memiliki pemahaman yang jelas tentang kinerja dan kemajuan. Itu dia terkait dengan
pelaporan dashboard layanan kesehatan, manfaatnya bagaimana, latar belakangnya seperti apa. Terus kita akan spesifik masuk terkait dengan salah satu aplikasi perangkat lunak yang banyak beririsan dengan bidang rekam medis, bahkan memang ini bidang rekam medis, yaitu namanya pelaporan SIRS, di mana SIRS ini spesifik pada sistem informasi yang ada di fasilitas kesehatan rumah sakit. Saya dapat materi dari Kementerian Kesehatan di akhir tahun 2024 dan sekarang sudah diimplementasikan. Pada saat itu ini lebih ke sosialisasi, cuman saya sampaikan juga karena isinya banyak manfaatnya banget pada saat kelak nanti teman-teman baik bekerja maupun PKL mendapati misalkan penugasan atau diminta tolong oleh tempat teman-teman PKL untuk membantu membuat pelaporan, yaitu sistem pelaporan sistem informasi rumah sakit. Isinya apa saja sih? Kita lihat. Sebelum kita lihat ternyata ada regulasinya, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171 atau 1171 tahun 2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit. Beda ya, SIRS dengan SIMRS. Beda. Kalau SIMRS itu gabungan berbagai kegiatan, makanya Sistem Informasi Manajemen, SIM, RS, Rumah Sakit. Jadi di dalamnya banyak hal. Nah, kalau SIRS ini lebih spesifik pada pelaporan. Ya, SIRS ini lebih pada pelaporan. Sedangkan kalau SIMRS pasti ada SIRS di dalamnya. Kalau SIRS bukan SIMRS. Cara analogi gampangnya begitu. Jadi dalam Permenkes ini disebutkan dalam pasal 1 ketentuan umum setiap rumah sakit aturan ini bersifat mandatori. Mandatori itu wajib. Wajib dalam hal apa? Melaksanakan sistem informasi rumah sakit. Ini kalau keluar di UAS nanti tahu-tahu teman-teman tahu ya, dalam peraturan menteri apa yang mewajibkan rumah sakit membuat atau melaksanakan pelaporan sistem informasi rumah sakit SIRS. Termasuk keluar di UKOM, uji kompetensi nanti menjelang lulus. Ini SIRS ini dari zaman dulu nih, dari zaman saya kuliah bahkan sudah ada walaupun konsepnya seiring waktu berubah. Kalau dulu saya masih manual, nih ya saya lihatkan buku saya zaman. Ini buku laporan zaman saya bikin backgroundnya. Non. Terus saya pin. Nah, ini adalah buku petunjuk tentang pengisian, pengolahan, penyajian data rumah sakit. Dari tahun 2007 buku ini. Saya wisuda 2016. Ya. Isinya tentang pelaporan semuanya. Ada grafik, ada apapun. Tapi saat ini masih dipakai untuk beberapa teorinya. Kalau yang mau main ke tempat saya nanti saya kasih lihat. Ini contohnya grafik tentang grafik Baber-Johnson. Ini terkait tingkat hunian tempat tidur. Jadi ilmu rekam medis itu sangat kompleks. Ya. Sip, sekilas saja. Kelihatan enggak tadi bukunya? Halo. Kelihatan, Pak. Baik. Ya. Oke, lanjut ketentuan yang dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini teman-teman bisa sambil tulis. Nanti saya upload ke LMS saja ya. SIRS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, penyajian data rumah sakit. Sama buku yang tadi saya share kan gitu ya. Pengolahan, penyajian data rumah sakit. SIS merupakan aplikasi sistem pelaporan rumah sakit kepada siapa? Ya, kesehatan kan ekosistemnya Kementerian Kesehatan ya, teman-teman. Bukan Kementerian Agama atau yang lainnya, tapi kita di bawah Kementerian Kesehatan, bukan di bawah Kementerian Pendidikan. Jadi
aplikasi sistem pelaporan rumah sakit kepada Kementerian Kesehatan yang meliputi data identitas rumah sakit, profilnya berarti, ketenagaan, termasuk nanti teman-teman sebagai pereka medis datanya dilaporkan. Misalkan Marley kerja di rumah sakit, mau kerja di rumah sakit atau puskesmas nih, nanti. Rumah sakit, Pak. Oke, nggak apa-apa. Kalian punya orientasi, punya imaji, punya harapan dan doa. Nanti saya pengen, saya nggak mau di rumah sakit, 24 jam rumah sakit. Jangannya pengennya puskesmas aja, yang cuma rawat jalan. Jam 12 dah balik. Sore tinggal kumpul sama keluarga misal, dan sebagainya. Kalau rumah sakit itu siap 24 jam ya. Oke. Terus, ini ketika ngomongin rumah sakit, ternyata ECRS ini banyak banget data yang wajib dilaporkan ke Kementerian Kesehatan oleh rumah sakit. Bersifat wajib. Ya. Jadi nanti teman-teman kalau yang PKL di rumah sakit, coba yang berkesempatan di pelaporan, kalau di RSUD Melawi pasti saya kasih bagian di pelaporan juga. Nyicip. Barang sehari, 2 hari, atau seminggu minimal di rolling untuk di pelaporan bagaimana caranya. Nah ini rekapitulasi kegiatan pelayanan, ya, kompilasi penyakit, rawat jalan maupun rawat inap. Banyak datanya. Nah ini masih lanjutannya terkait Permenkes nomor 1171 tahun 2019 tentang sistem informasi rumah sakit. Tolong diingat kalau SIRS itu beda dengan SIMRS ya. SIRS ini khusus untuk pelaporan. Penyelenggaraan SIRS bertujuan untuk merumuskan kebijakan dan di maaf, kebijakan di bidang perumah sakitan, menyajikan informasi rumah sakit secara nasional, seluruh nasional ya, dari Sabang sampai Merauke, melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan rumah sakit secara nasional. Terus pelaporan SIRS terdiri dari pertama yang bersifat terbarukan, jika ada perubahan maka wajib diupdate. Termasuk SDM. Misalkan SDM-nya tempat Pak Noto 5, lalu kalian berbondong-bondong keterima PNS di RSUD Melawi, masuk 10. Yang tadinya 5 jadi 15. Maka laporan SIRS-nya itu wajib disinkronisasikan atau dilaporkan atau diupdate. Ada juga yang pelaporan bersifat periodik, misalkan bulanan, ada mingguan, bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, ataupun tahunan. Ini latar belakang revisi tentang PMK yang terakhir masih eksis sampai saat ini, yaitu Permenkes 1171 ini tentang sistem informasi rumah sakit. Lampiran format pelaporan kurang sesuai dengan kebutuhan data pada saat itu kan terus diupdate nih. Ini dari zaman saya kuliah bahkan sampai sekarang itu udah berkembang terus. Versinya nanti ada. Versi terakhir itu ada versi yang .63. Berarti memang sering banget bukan sering, intinya diupdate berkala. Periode pelaporan terlalu lama. Ini yang model lama ya. Kurang sesuai dengan pengambilan kebijakan. Pelaporan sebelumnya menggunakan template Excel. Kalau sekarang langsung berbasis web. Di entry langsung. Saya nanti tunjukin yang di Hansa maupun yang di Kemenkes. Bahkan nanti bisa sistem bridging, jadi dari sistemnya Hansa langsung kirim laporan otomatis. Gitu. Terus, ada nggak yang mau kerja di Dinas Kesehatan? Lulusan rekam medis tapi kerja di Dinas Kesehatan. Boleh nggak? Bisa, tapi di bagian pelaporan. Cocok banget. Kalian nanti jadi, kan ada pelajaran statistik kalian kan? Tentang menggunakan SPSS kan untuk analisa variabel kan. Nah, pelajari baik-baik tuh SPSS statistik siapa yang ngajar? Kalian? Pak Wagiran, Mbak. Oke, mantap. Beliau ahlinya SPSS, jadi pastikan kalian serap ilmunya itu Al-Fatir. Kalau kamu menguasai data, menguasai tools atau menguasai ilmu fundamental dari statistik itu mantap. Jadi nanti kalian jadi ahli data. Karena memang orang rekam medis itu skop utamanya itu multi data. Ya, dengan data kita jadi penguasa informasi dalam tanda petik. Pelaporan sebelumnya menggunakan template Excel menyebabkan kurang kontrol. Ini model lama. Sekarang udah nggak ada. Next, tujuan revisi mengakomodir kebutuhan pelaporan yang bersumber dari rumah sakit untuk Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan. Meningkatkan kuantitas, kualitas pelaporan. Intinya peningkatan pelaporan. Terus mempermudah pelaporan
dengan pemanfaatan bridging. Ada yang tahu apa itu bridging? Menjembatani, Pak. Menjembatani. Konteksnya apa nih? Apa yang dijembatani? Bridge kan memang jembatan, betul Marley. Tapi dalam konteks apa ini? Mem- memindahkan data dari suatu aplikasi atau folder ke aplikasi lainnya, Pak. Oke, saya garis bawahi. Berarti ada komunikasi antar aplikasi, pertukaran data. Ya, jadi nanti SIRS bisa bridging dengan SIRS. Nah, ini anggaplah jembatan berkomunikasi dengan SIRS, di mana SIRS itu khusus untuk pelaporan, sedangkan SIMRS itu untuk banyak hal. Ada RME di dalamnya, ada keuangan di dalamnya, ada kepegawaian di dalamnya, ada jenis pelayanan di dalamnya, ada obat di dalamnya. Nah, ini SIMRS ini multi ya, sistem informasi manajemen. Sedangkan SIRS lebih fokus ke pelaporan. Gitu. Maka dengan adanya konsep bridging memungkinkan saling berkomunikasi yang diatur dengan ketentuan dan kesepakatan yang disepakatin. Karena nanti harus ada batasan teman-teman, nggak boleh asal bertukar. Ya, mana yang boleh dikirim, mana yang tidak boleh. Kayak RME nggak semua dilaporkan, tapi lebih ke jumlah frekuensinya misal. Nama data pasiennya tidak dikirimkan. Dalam pelaporan yang buku ini secara apa? Buku yang saya gunakan dari dulu nggak ada nama pasien, ya, nggak ada nama pasien. Tapi lebih ke data, misalkan umur pasien bisa, karena nanti untuk pemetaan, misalkan sebaran penyakit HIV terjadi pada umur berapa aja sih, gitu. Oke ya, next. Ini perkembangannya ternyata sebelum saya kuliah pun sudah ada teman-teman. Tahun berapa? 1952. Saya nanya, atau kalian kira-kira ada nggak yang lahiran tahun segini? Kakek buyut kita di antara kalian ada yang masih, alhamdulillah masih sehat gitu? Kira-kira lahiran tahun berapa? 52 ini presidennya siapa ya? Siapa yang masuk ingat sejarah nih? Kira-kira Soekarno atau Soeharto? Ayo, pelajaran sejarah. Tahun 1952, Su- sistem, ya? Soekarno, Pak. Ya, karena setelah kasus PKI baru nanti di atas 65 itu baru Soeharto ya. Ya, ini masa Soekarno. SPRS ini adalah singkatan dari Sistem Pelaporan Rumah Sakit. Ini kegeser ya. Nah, terus selanjutnya 72 itu Sistem Pelaporan Rumah Sakit Revisi 1. Terus ini 79 ya. 79 ini revisi 2, 84 revisi 3, 97 ini revisi 4, 2003 ini revisi 5, 2011 ini revisi 6. Di revisi 6 ini nanti ada sub-subnya. 61, 62, sekarang 63. Nanti 2023, sekarang udah 2025 malah ya. Berarti udah, ya, udah revisi 6 versi 3. Kayaknya belum bisa deh. Saya masih pakai. Iya. Jadi tahun 2025 ini sudah revisi ke berapa? Ke-6 levelnya. Perjalanan pelaporan ini ternyata dari zaman beliau Pak Soekarno ya, proklamator kita. Nah, versi 25 sekarang sudah berbasis apa kira-kira? Berbasis web, aplikasi khusus. Nah, ini ruang lingkup revisi apa aja? eh Intinya ini sih proses alur ininya ya, update-nya ya. SIRS online, kalau sekarang memang sudah berbasis online, jadi bisa dikerjain dari manapun. Kalau dulu, saya pernah njamanin yang kirim kertas, teman-teman. eh jadi dulu saya itu ngirim pelaporan itu pakai kantor pos. Ada yang tahu kantor pos itu apa? Takutnya sudah ada yang udah. Kalian masih pakai kantor pos nggak sih?
Masih Regina masih ke kantor pos? Ada yang masih ke kantor pos enggak? Paling ke kantor pos pas mau apa beli apa namanya itu Pak, lupa saya Pak. Aduh. Materai. Matre. Ya, right, betul. Ya. Sekarang pun materinya elektronik kan, nggak ada wujud fisiknya. Ya, itulah transformasi digital. Kalau dulu saya ke kantor pos untuk ngirim pelaporan ke provinsi Kalbar tahun 2007 sama ke Kementerian Kesehatan. Jadi pelaporannya kalau sekarang udah online ya, bahkan versinya terus diganti, revisinya. Kalau dulu itu pelaporannya masih kirim kertas. Tapi kirim kertasnya udah ada zaman printer sih, 2007 udah ada printer. Tanda tangan basah, cetak, kalau sekarang sudah pakai website khusus. Ini surat edarannya nanti cukup dibaca aja karena ini dasar hukumnya. Oh, ini surat edaran tentang turunan dari PMK tadi ya. Surat edaran Direktur Jenderal nomor HK 02 D 45788 2024 tertanggal 29 Oktober tentang kewajiban mengirimkan pelaporan sistem rumah sakit dengan menggunakan versi 6.3. Ya, ini surat edaran berarti kan regulasi turunan dari PMK yang lebih tinggi. Ini pelaporan SRS ini dilaksanakan melalui aplikasi rumah sakit yang disebut RS Online. Nah, ada sub aplikasinya namanya RS Online. Terus aplikasi SR Online bisa diakses lewat link ini. Teman-teman nanti bisa mengakses tapi nggak bisa login karena nggak mungkin. Karena yang bisa login hanya Vaskes. Jadi nanti saya kasih lihat aja. Nggak mungkin kalian praktek karena itu data kredensial. Tapi setidaknya teman-teman kalau suatu saat PKL, oh tahu, oh ini ada aplikasi yang pernah dikenalkan sesuai dengan mata kuliah aplikasi pelayanan rekam medis di fasilitas kesehatan. Di sini berisi profil tadi seperti di awal, daftar pelayanan, ketersediaan, keterpakaian tempat tidur, data alat, sarana, prasarana, alat kesehatan, terintegrasi dengan Aspak namanya. Aplikasi, nah ini ada aplikasi subnya namanya Aspak. Aplikasi sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Terus ada juga yang khusus untuk SDMK. Jadi sistem informasi sumber daya manusia. Banyak banget aplikasi di fasilitas kesehatan. Belum lagi nanti SISDMK ini terhubung dengan Satu Sehat SDMK. Oke, lanjut. Ini masih banyak banget materinya. Ada 44 slide. Mungkin saya akan pilih yang menarik-menarik. Terus nanti kita praktekkan sedikit di eksplorasi di SIMR Sanza. Pastikan teman-teman install untuk bisa mengeksplorasi menu-menu pelaporan untuk mendukung SIRS gitu ya. Ini dalam aplikasi RS Online, rumah sakit melakukan selalu memperbarui profil. Contohnya kalau ada perubahan SDM wajib diupdate, tempat tidur kalau ada perubahan diupdate, ya sedikitnya diperbarui setiap bulan. Terus setiap bulan itu diupdate. Kalau saya malah tiap hari selalu cek karena kebetulan saya menghandle di pelaporan juga karena kurang orang. Jadi kalau kalian PKL di depan saya pasti saya kasih menu ini. Menu untuk mengerjain pelaporan SIRS. Mau enggak? Yang PKL di RSDM lagi? Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada berapa orang? Sudah ada bocoran belum? Atau dibatasin, diambil kakak kelas semua kan mau cari judul penelitian kalau kakak kelas. Karena mereka kan udah fokus cari judul, mungkin gantian nanti ya. Nah, ini bisa teman-teman baca terkait memperbarui keterisian tempat tidur setiap minimal 2 kali pagi dan sore. Bayangkan, udah kayak minum obat ya. Tempat tidur itu wajib diupdate. Tuh. Apa nih memperbarui ketersediaan daftar layanan paling sedikit diperbarui setiap bulan, memperbarui ketenagaan yang dilaporkan dalam aplikasi kepegawaian atau SISDMK minimal 3 bulan, terus memperbarui tentang sarana dan prasarana minimal 3 bulan juga, terus perubahan nama jenis dan sebagainya ini harus diubah
setiap saat ya. Contohnya direkturnya berubah, kan bisa jadi berubah kan karena satu dan lain hal, tentunya diupdate juga. Berarti data direktur pun masuk, ya kan? Direktur bagian dari SDM, ya kan? Itu dia. Ini RS Online digunakan untuk melaporkan data rekapitulasi kegiatan pelayanan dan kompilasi penyakit, morbiditas, pasien rawat inap, rawat jalan secara periodik, baik bulanan maupun tahunan. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ini yang pelayanan. Apa aja? Nih, indikator pelayanan, rawat inap, IGD, jumlah pengunjung, sama kunjungan. Ada yang nanya enggak? Poin 4 sama poin 5 apa bedanya? Pengunjung dan kunjungan. Ada yang bingung enggak? Eh, mungkin seperti ini Pak, pengunjung tuh jumlah orang yang berkunjung, kalau kunjungan tuh jumlah sesi yang dikunjungi gitu Pak. Agak benar. Ada yang menambahkan? Ya, Tir. Kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti kalau pengunjung itu, apakah yang datang ke rumah sakit itu semuanya sakit? Tidak Pak. Nah, kalau kunjungan itu lebih fokus ke yang sakit. Pengunjung bisa jadi Al-Fatir cuma bikin SKD, MCU. Ya kan tetap daftar toh. Terus kalian datang ke rumah sakit cuma untuk apa lagi ya? Bikin surat-surat lainnya, surat buta warna, surat untuk daftar MCU, ada codingnya tuh, daftar MCU, daftar tentara, Polri. Kalian nanti jadi CPNS juga bikin bebas narkoba, bikin surat kesehatan jiwa. Harga pemeriksaan jiwa ternyata mahal ya. Di Sintang itu 450. Kemarin di tempat kami pun kurang lebih sama. Itu kayak ujian. Jadi ujian menggarap soal nanti dipetakan. Oh, Al-Fatir ini karakternya seperti apa akan tergambar kejiwaannya. Oke, kalau kebidanan jelas ya. Neonatal, kemarin saya sempat nanya ya, apa bedanya neonatal, bayi dan balita? Neo baru natal lahir. Berarti bayi Oh, ba- bayi baru baru lahir lahir. Bayi baru lahir, Pak. Ya, usianya 0 hari. sampai betul 0 hari. Kalau hari ini lahir berarti kan 0, belum sehari. Anaknya Al-Fatir kelak lahir hari ini misal, hari tanggal 5 Juni misal, tahun berapapun. Nah, berarti masih 0 hari anakmu, anak kalian kalau lahir hari ini. Terus sampai berapa hari disebut di bayi neonatal? Kalian punya buku ICD? Punya Pak. Di rumah saya di atas. Jadi kalau di dalam ICD 10 volume 3 itu ada di halaman terakhir, cari saja. Kalau nggak volume 3 volume 1 ya. Seingat saya sih volume 3 itu menyebutkan yang disebut neonatal itu rentangnya adalah 0 sampai 28 hari. Mohon koreksi kalau yang ada punya buku dicek. Neonatal itu 0 sampai 28 hari. Bayi baru lahir. Kalau di atas itu berarti misalkan 29 hari umurnya, berarti sudah masuk bayi. Nah, kalau balita singkatan ini. Balita. Bayi Ba- 5 tahun. iya, bayi 5 tahun. Kalau batita ada batita. 3 tahun. Bawah 3 tahun. bayi 3 tahun ya, maaf. Oke ya. Ada yang sudah ngecek ICD-nya, Margaret mungkin lagi ngecek ICD. Sepertinya saya lihat kamu aktivitinya. Ketemu enggak? Margaret. Belum, Pak.
Reskila. Hmm. Ah, ah, ah. Intinya 0 sampai 28 atau 29 ya, itu neonatal. Karena nanti kalau Sudah, Pak. ada Ada neonatal, neonatal period. ya neonatal period. Di volume 3 atau volume 1? Volume 1, Pak. Oh ya, Halaman 1000. koreksi, saya Ya, luruskan berarti volume 1 ya. Saya lupa-lupa ingat. Halaman terakhir kalau nggak salah. ya Ya, 1068. ya. Ada kan dasar WHO itu standarnya WHO untuk disebut neonatal period itu adalah 0 hari sampai berapa, Margaret? 28, Pak. Ya, 28 hari. Artinya kalau udah 29 hari disebut neonatal atau bayi. Eh, bentar, bentar. Kalau ada bayi usianya 29 hari, itu sudah disebut bayi atau neonatal? Disebut bayi, Pak. Pak, bayi, Pak. Oh, disebut bayi. Enggak ada di buku situ enggak dalam kali klasifikasi analoginya gitu. Itu acuannya aja. Kalau disebut neonatal atau bayi baru lahir, itu 0 sampai 28 hari ya. Itu codingnya nanti terkait dengan kode P. Oke, laboratorium dilaporkan juga, radiologi dilaporkan juga, rujukan. Tahu kan rujukan? Kira-kira ini rujukan yang keluar atau rujukan yang masuk? Atau keduanya yang dilaporkan? Keduanya ya. Baik rujukan masuk maupun rujukan keluar. Rujukan yang masuk ke RSUD Melawi atau yang keluar dari RSUD Melawi menuju ke rumah sakit lain. Misalkan gitu. Pembedahan, paham ya, kasus-kasus pembedahan. Pelayanan khusus tertentu, kayak kejiwaan dan sebagainya. Bukan kejiwaan, karena kejiwaan dipisah sendiri nih, poin 3. Nanti kita lihat ya, pelayanan khusus itu tergantung rumah sakitnya, beda-beda soalnya. Gigi dan mulut dilaporkan juga, terus rehabilitasi. Oh, ini yang pelaporan bulanan, yang tengah, ini yang pelaporan tahunan. Pelaporan tahunan yaitu gigi dan mulut, rehabilitasi medik. Ada yang tahu nggak apa itu pelaporan rehabilitasi medik? Apa sih rehab medik? Apa itu rehab medik? Oke ya, ini yang tahunan rehabilitasi medik contohnya kayak fisioterapi, okupasi terapi, eh, contoh konkretnya fisioterapi lah ya. Terus kesehatan jiwa ini tahunan, keluarga berencana KB di rumah sakit juga ada, misalkan penggunaan obat KB, konsultasi KB ini masuk ke pelaporan tahunan. Terus farmasi, penggunaan obat di rumah sakit ini dilaporkan juga, farmasi rumah sakit khusus resep, kalau ini pengadaan yang nomor 5. Terus cara bayar. Cara bayar apa aja? Kalau di fasilitas kesehatan cara bayar khususnya rumah sakit, jenis cara bayar itu apa aja? Yuk sebutkan. 1, umum atau Umum, bayar BPJS, cash. 2, BPJS. BPJS apa gesit? Beda lagi harus jelas. ketenaga kerjaan bisa juga, Pak. Tenaga kerjaan. 1, BPJS satunya lagi. BPJS cara Kesehatan. kesehatan. BPJS kesehatan sama ketenaga kerjaan beda. Terus yang lainnya lagi cara bayarnya apa? Asuransi. Asuransi, Ya, asuransi nanti banyak banget ya. Asuransi kan seperti yang kemarin kita pelajari, reimbursement banyak banget. Terus yang lainnya, ada nggak program yang sifatnya eh, ditanggung oleh pemerintah setempat? Ada ya. Contohnya kalau di Kalimantan apa namanya? Di Melawi itu dapat pasien rujukan sering dari Kalimantan Tengah, dari Kabupaten Seruyan sama ya Seruyan. Ada 2 sih yang kerjasama dengan RSUD Melawi. Jadi kalau ada warganya mereka yang berobat rujuk ke tempat RSUD Melawi itu nanti akan dibayari oleh Pemda, Pemda Kabupaten Seruyan. Pernah dengar nama Kabupaten Seruyan? Aduh, orang Kalbar nggak tahu kabupaten tetangganya. Itu di Kalteng, Al-Fatir.
Kalimantan Tengah. Kan Melawi berbatasan dengan Kalimantan Tengah ya. Di kilometer 54. Jadi kami banyak pasien yang datang rujukan dari Kalimantan Tengah. Gitu ya. Pasien cuci darah, pasien CT scan, pasien kecelakaan ketimpa kayu, darurat, malam-malam, dapat rujukan dari Kalimantan Tengah. Nah, kalau yang di Bengkayang itu bisa jadi dari Malaysia. Ada nggak sih orang Malaysia berobat ke Indonesia? Atau malah kita yang berobat ke sana? Kebalik kayak Pak. Ada nggak orang Malaysia berobat ke Indonesia? Serius nanya nih. Tidak, Pak. Kalau misalnya lagi posisinya di Indonesia ya di Indonesia Pak. Iya juga sih Marley. Kalau Pak, dari nggak ada tapi pilihan kan, masa iya keburu mati nanti kalau nggak segera ditangani misalkan ada darurat. Tapi kalau secara umum yang sifatnya rawat jalan atau yang masih bisa ditunda kondisinya, lalu dikirim ke mana? Kebanyakan ke luar negeri ya, tetangga ya, ke Kucing lah kalau kita sering dengar istilah itu. Rujuk ke Kucing. Nah, oke itu data-data pelaporan banyak banget. Nanti teman-teman bisa dibaca lagi. Pastikan tahu letaknya mana yang bulanan, mana tahunan. Ini clue untuk ujian UAS. Jadi kalian harus tahu mana yang dilaporkan bulanan, mana tahunan. Ah, teman-teman harus tahu, ya. Mana pelaporan yang dilaporkan bulanan, mana yang tahunan, bedakan. Oke, terus kalau nggak ikut kuliah ya bisa jadi kelewat. Makanya pastikan ikut kuliah. Nah, ini lainnya data kompilasi penyakit rawat inap. Ini bulanan ya teman-teman. ICD 10 lagi-lagi menggunakan coding. Morbiditas pasien rawat inap berbasis ICD 10. 10 penyakit terbanyak rawat inap. Penyakit terbanyak 10 besar kematian penyakit rawat inap. Ini dilaporkan bulanan. Terus untuk kompilasi atau pelaporan terkait rawat jalan sama ya. Untuk morbiditas, apa itu morbiditas? Mata kuliah ada hubungannya dengan Pak Wagiran yang ngajar epidemiologi setahu saya. Apa itu morbiditas? Apa itu mortalitas? Apa Kalau beda? mortalitas itu angka kematian enggak, Pak? Betul. Kalau morbiditas? Angka kelahiran, Pak. Wow, 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 wow. Nah, Karena Angka yang sakit gitu, Pak. ya, betul. Kalau kelahiran bukan mortalitas ya. Bukan morbiditas ya, natalitas ya kelahiran. Jadi morbiditas ini angka angka apa? Angka kesakitan, kalau mortalitas itu angka kematian, kalau kelahiran itu natalitas. Next, itu semuanya masuk bulanan ya. Untuk pelaporan penyakit masuk bulanan ya. Baik rawat inap maupun rawat jalan. Nih. Tandain. Kalau yang mana bulanan, tahunan, kalian harus tahu. Pelaporan bulanan dengan tahunan dibedakan. Jangan ketuker. Lanjut, ini ini website untuk pelaporannya terkhusus SIRS online versi 6 tadi sudah diceritakan dalam sejarah perkembangannya. Pelaporan SIRS data SIRS dimulai Januari tahun 2025. Betul. Pelaporannya menggunakan format versi 6.3, versi terbaru. Dan aplikasi SIRS online. Jadi gini, dalam pelaporan ini ada dua jenis, yaitu SIRS online versi 3.00 sama SIRS 6. Kalau ini untuk data, kalian catat, ayo catat semuanya. SIRS 6 dalam SIRS adalah untuk pelaporan kinerja. Jumlah kunjungan, jumlah penyakit, jumlah rujukan, jumlah resep itu SIRS SIRS yang jenisnya SIRS 6. Ya. Nih. 6.3 untuk tahun 2025. Sedangkan untuk SIRS online atau RS online disingkat pendeknya ini untuk profil dan data. Kayak profil itu apa ya? Profil contohnya Margaret cewek, seorang cewek umur 21 gitu kan. Tinggalnya di mana? Nah, kalau RS online yang 3.00 ini khusus untuk profil rumah sakit. Rumah sakitnya alamatnya di mana, direkturnya siapa, jumlah tempat tidurnya ada berapa, jenis layanannya apa saja.
terus SDM-nya apa saja, contohnya kayak gitu. Sudah memiliki RME atau belum? Hal-hal yang sifatnya non pelayanan, paham? Sedangkan ini adalah SIRS 6 adalah untuk pelayanan, hasilnya, kinerjanya, outputnya. Kalau ini lebih ke profile. Jadi apa beda RS online dalam SIRS dengan SIRS 6? Kalian harus tahu. Tulis saja. Gini ya. SIRS. Induknya kan SIRS. Ada SIRS series 6. Versi berapapun. Dengan RS. Maaf. SIRS. RS online. Versinya 3.00. Ini semuanya sebetulnya SIRS, cuman bedanya dia nanti peruntukannya. Kalau yang 6.3 ini khusus untuk performance apa ya? Capaian atau performance lah ya. Performance kayak jumlah kunjungan, jumlah penyakit kayak gitu. Sedangkan yang ini RS online lebih ke profil. Saya tulis ya. Kalian boleh tulis tangan biar nanti bisa jadi kalau yang nggak kuliah nggak akan ingat ini. Profil. Jumlah SDM, jumlah dokter, jumlah mereka medis, gitu. Jumlah layanan, bukan jumlah layanan, layanan apa saja, sudah menggunakan SIM RS apa. Nah, kalau di RS Melalui, SIM RS saja dilaporkan enggak? Nah, penggunaan SIM RS apa dilaporkan di RS online. Jadi kalau nanti rumah sakit A menggunakan SIM RS dan rekam medis elektronik menggunakan Hansa, maka data penggunaan SIM RS dilaporkan di RS online atau di SIRS 6. Nah, contoh konkret aja, RSUD Melawi faktanya menggunakan SIM RS Hansa. Maka terkait kondisi tersebut dilaporkan di RS online atau di SIRS 6. RS online Pak, kena RS provinsi. online, betul gitu ya. Saya ulangi, kalau RS online ini untuk sifatnya data-data umum atau profil. Sedangkan SIRS untuk SIRS 6.3 ini khusus untuk fokus ke performan pelayanan. Itu pembedaannya. Terus ini ada tambahan yang poin 8, formulir pelaporan SIRS sudah dilengkapi dengan jenis pelayanan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi KJSU. Ini singkatan dari KJSU, singkatan dari kanker, jantung, stroke, uronefrologi. Ini pakai coding pelaporannya teman-teman. Makanya ini bidang banget apa? Bidang kita banget ya. Karena coding adalah kita. Kalau kanker ini di blok berapa? Ada yang tahu? Coding ICD-10 di kode blok C dan D. Kalau jantung kode I. Kalau stroke Saraf. spesifik kasusnya nanti stroke-nya yang melibatkan pembuluh darah masih kode I, jantung juga masih kode I. Terus kalau tapi ada juga yang nanti eksternal apa namanya eksternal code ya di bab lain. Nanti bisa jadi lari ke saraf. Tapi secara umum jantung stroke itu masuk di kode I. Terus kalau uronefrologi, Urin Pak. urin betul terkait dengan perkemihan atau ginjal. Berarti kodenya Marley blok apa? Kalau uronefrologi. Blok nama saya, inisial nama saya apa?
Kode N, Pak. Kode N. Kalau Marley M. M ini masuknya muskuloskeletal. Jadi kamu di blok otot dan tulang. Kalau Alfatir A ini infeksi. Karena nanti di blok A dan B itu infeksi yang disebabkan oleh bakteri, jamur. Eh, Minimal nama kalian inisialnya apa? Kalau G, gesit, contohnya ya di ICD blok apa? Nih, saraf. Ya, saraf seluruh tubuh. Kalau Weni ini external cause, penyebab luar. Misalkan nyemplung ke sungai, pasien nyemplung ke sungai itu kodenya W. Atau kegigit kucing W51, cari aja W51 kegigit kucing W. Ya, kalau Rizky ini kode-kode gejala R. T ini kode external cause juga. Contohnya ketusuk jarum T14, TISA, T gitu. Jadi nama ini sih lucu-lucuan aja ya. Jadi nama kita jadi patokan codingnya apa. Gitu. W ini kegigit kucing W51. Kalau N saya ginjal Noto. Itu blok N. Kalau Cornelia ini kanker bahaya Cornelia karena C itu adalah kode blok kanker. Sebagian D nanti itu masuknya tumor. Gitu aja kalau belajar coding minimal bloknya tahu dulu. Nggak harus hafal tapi kalau cari kode jiwa, kejiwaan pasti kode F. Kalau saraf pasti G umumnya gitu ya mayoritas. Kalau jantung I, saraf apa? Pernafasan J, kalau otot dan tulang M, kalau kulit L, kalau apa? Khusus untuk perempuan persalinan itu O, kalau untuk bayi baru lahir P dan anak ya seperti itu. Kalau Z untuk yang sifatnya suspek, gejala dan sebagainya yang sifatnya belum final itu bisa lari ke kode Z. Oke, next. Kok jadi bahas coding saya? Nah, ini pelaporan SRS dapat dilakukan melalui entry manual maupun interoperabilitas bridging tadi ya. Seperti Marley coba berkomentar, berpendapat, dan teman-teman yang lainnya boleh berpendapat juga. Ini terkait interoperabilitas jika dilakukan bridging, tapi juga bisa manual. Tergantung sistemnya nanti. SIM-RS-nya bisa bridging nggak dengan SIRS? Terus apa lagi nih? Oh ini ketutup ya. Bentar. Jangan-jangan tadi ada yang ketutup juga. Oh enggak. Oke. Mengingat integrasi rekam medis elektronik dengan Satu Sehat saat ini masih dalam proses dengan target modul rawat jalan dan belum semua rumah sakit terhubung dengan Satu Sehat, maka pelaporan SIRS online wajib dilaksanakan sampai pemberitahuan berikutnya. Kayak dengan RME ya. Nanti ada mekanisme sendiri. Sampai sejauh ini belum ada sih. Karena memang bridging RME kan masih belum apa istilahnya belum ya mulai merata tapi masih banyak kendala. Ini apa lagi nih? Yang poin 11 rumah sakit segera menyesuaikan luaran atau laporan ya, output untuk dapat menghasilkan rekap data sesuai dengan format revisi 6.3. Nah, ini Dinas Kesehatan yang akan memantau kita, menilai kita. Nah, kalau teman-teman rekam medis nanti kerja di Dinas Kesehatan, jadi pemantau. Jadi apa istilahnya? Yang menghimpun, yang mengecek pelaporan-pelaporan dari rumah sakit. Ya. Terus ini update formulir jenis kelamin ya. Oh ya, dilengkapi dengan jenis kelamin yang versi sekarang. Kalau dulu kan enggak. Untuk rawat inap, rawat jalan itu tidak dibedakan pakai jenis kelamin. Jadi pakai cuma rentang umur ya. Tuh, jumlah rentang umur sekarang disertai dengan jenis kelamin. Sehubungan dengan apa nih? Pergolongan penyakit, kolom jumlah kunjungan dipilah menjadi jumlah kunjungan laki-laki dan oh ya, jenis kelamin dimasukkan sebagai pelaporan tambahan. Oke, ini batas waktu implementasi kemarin. Kami sudah implementasi Februari 2025 sudah implementasi. Rencana tindak lanjut, semua rumah sakit harus mengikuti regulasi. Ini cukup dibaca saja. Pengenalan pelaporan revisi versi 3. Ini uh, dalemannya ya. Karena saya nggak bisa nunjukin langsung, jadi ini rekapan yang ada di dalamnya. Form-form apa saja, yang terkait apa saja,
Minimal kalian tahu jenisnya, apa tahu laporannya apa saja. Itu sih clue-nya kalau mau nanya nanti kira-kira di UAS keluar yang apa. Baca aja materi ini nanti bisa jadi dasar. Nah, ini kalau ada kata-kata interoperabilitas artinya bridging antara SIM RS yang dimiliki rumah sakit dengan pelaporan. Kalau udah bridging enak teman-teman. Tinggal kita duduk manis sambil ngopi, cek data. Oh, datanya sudah benar. Oh, datanya kurang benar. Berarti tinggal diperbaiki. Kok saya lelah banget ya haus ya. Nah, ini untuk apa lagi nih? Profil tadi ya, ketersediaan pelayanan, periodenya. Nah, ini RS online. Ini yang khusus untuk profil-profil. Terus, nah ini yang khusus SCRS 6. Isinya performan pelayanan ya, dari IGD sampai ke kamar mayat dilaporkan nggak? Dilaporkan nanti data kematian ya. Karena ada data kematian. Oke, ini nanti bisa dibaca. Yang penting tahu formulirnya, karena nggak bisa dipraktekkan ya, karena memang aksesnya nggak kayak si Merah Sanza. Kalau si Merah Sanza itu prakteknya lebih ke data latihan. Kompilasi penyakit, ini nanti bisa teman-teman baca. Tadi udah saya singgung. Oke, saya melakukan penelitian di RSUD Melawi terkait laporan. Jadi ada namanya konsep. Nah, ini latar belakang masalahnya. Transformasi teknologi kesehatan adalah pilar keenam yang dalam rangka menangani pemanfaatan teknologi informasi dan bioteknologi di bidang kesehatan, Kemenkes. Fasilitas kesehatan Indonesia, khususnya rumah sakit, diharuskan atau wajib tadi ya, melalui Permenkes 1171 dan bisa lebih beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi untuk hal apapun, hal pelayanan termasuk hal pelaporan. Nah, permasalahan di tempat saya melakukan riset nih, data data menjadi pelaporan yang dikeluarkan oleh SIM-RS ini masih terbatas, yaitu bahwa menampilkan data informasi terkait dengan operasional sehari-hari seperti kunjungan pasien, data obat, karena dari Hanza itu tidak 100% sempurna ya, pasti selalu ada yang perlu kita benahi atau masih ada kekurangan. Nah, ini permasalahan, ini seperti penelitian nih. Kalau teman-teman melakukan penelitian terkait dengan pelaporan, contohnya seperti ini. Laporan ini pun butuh waktu dalam prosesnya untuk diterbitkan. Jadi dengan adanya masalah ini kita mencari solusi. Harapannya supaya nanti kita bisa bersaing dengan tantangan pasar, jadi peluang pasar bisa kita ambil alih. Contohnya pelaporan digunakan untuk membuat keputusan tadi udah disinggung di awal. Jadi pelayanan berbasis keputusan yang tepat dan efisiensi juga termasuk efisiensi biaya dan serta implementasi teknologinya. Jadi tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu memerlukan kami RSUD Melawi memerlukan inovasi salah satunya bisa menggunakan yaitu model bisnis intelijen. Seperti tadi saya singgung, sebutkan di awal mata kuliah. Bisnis intelijen ini adalah penerapan IE juga bisa, penerapan visualisasi juga bisa, pelaporan otomatisasi juga bisa, lengkap banget. Nah, jadi kalian harus tahu ada konsep namanya BI, yaitu Business Intelligence, yang bisa digunakan di berbagai aspek bidang pelayanan, bidang apapun, termasuk bidang kesehatan. Untuk apa? Untuk pengelolaan data, teman-teman. Sehingga mampu melakukan proses mendapatkan informasi dengan mudah dari data yang berukuran besar atau istilahnya sekarang ada namanya konsep big data. What is big data? Ya, data yang berukuran masif, ya, besar dan tidak bisa diolah secara konvensional, mau nggak mau harus pakai teknologi agar manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit. Nah, ini saya coba melakukan riset sebagai sharing dengan teman-teman. Ini metode risetnya dalam mulai dari studi literatur, saya baca dari berbagai sumber, apa itu BI, terus identifikasi masalah di lapangan di RSUD Melawi ini terkait dengan perawatan, ternyata perawatan dengan pelaporan
RSUD Melawi baru menggunakan SIM RS sejak tahun, halo, tahun berapa? Nanti kalau kalian PKL kan harus bikin laporan kayak gini kan? Direktur saya paling suka. Setiap yang pakai PKL di RSUD Melawi harus bikin presentasi. Nah, ini contoh yang relate dengan pelaporan. Ya, identifikasi masalah, pengumpulan data dari periode tertentu yang sudah ditentukan. Misalkan kami kan faktanya ada masalah di pelaporan, di mana penggunaan teknologi informasi yaitu CMRS baru 1 Agustus tahun 2022. Jadi datanya bisa jadi belum bisa digunakan untuk mengambil data yang jauh di bawah tahun 2022. Lalu tahapan ilmiahnya dilakukan proses pengumpulan data, lalu dilakukan analisis. Ternyata ada beberapa tabel yang ada di CMRS yang kemudian bisa jadi dasar untuk pelaporan apa saja yang bisa dibuat secara otomatisasi. Nah, di sini ada konsep namanya bisnis intelijen yang pengertiannya apa bisa saya tampilkan di sini. Nanti teman-teman bisa baca. Ini saya punya bukunya yang bisa jadi bahan rujukan untuk belajar teman-teman, tapi saya kutipkan dari buku yang saya baca, yaitu bisnis intelijen adalah suatu konsep, ya. Ini sangat bagus kita kuasai mereka medis karena nanti sangat membantu pelaporan kegiatan yang begitu kompleks. Masa ya pelaporan segitu banyak dikerjain secara manual? Tidak mungkin. Makanya dengan penggunaan konsep yang lebih modern, penggunaan teknologi informasi, salah satunya konsep bisnis intelijen di bidang kesehatan, yaitu suatu konsep dan rangkaian teknologi yang digunakan untuk pertama mengumpulkan data, yang kedua menyimpan, yang ketiga menganalisis serta menyajikan atau dashboarding tadi ya. Menyajikan apa? Dalam bentuk visualisasi informasi bisnis agar dapat memberikan wawasan yang berguna, membuat keputusan yang berguna. Kalau di bidang kesehatan ya membuat keputusan secara cepat dalam pelayanan kesehatan. Pengambilan keputusan yang lebih baik dan apa nih? Dalam tingkat organisasi ya. Jadi ini bisnis proses ini sebetulnya merujuk pada proses pengumpulan tadi, pengumpulan data, pengolahan dan analisis. Tujuannya apa? Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap kinerja bisnis apapun, termasuk bisnis atau kegiatan yang ada di ekosistem kesehatan. Itu tambahan terkait apa itu? Nah, ini saya menggunakan platform Metabase yang fungsinya banyak. Nanti saya tunjukin Metabase itu seperti apa. Teman-teman setidaknya punya insight atau wawasan, oh ya Pak Noto pernah menunjukkan dalam pelaporan itu ternyata bisa banyak menggunakan tool. Tools yang paling sederhana yang ada di komputer kalian adalah menggunakan apa? Excel. Kalian ada pelajaran mata kuliah Excel? Office? Nah, itu. Jadi anggaplah ini Metabase ini adalah sebuah tool yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, menganalisis data yang begitu banyak. Tapi dengan platform Metabase ini ternyata bisa dibikin otomatisasi. Kita lihat nanti ya, cara menghitung kasus tertentu menggunakan data dengan cepat. Langsung terhubung dengan SIMRS. Gitu. Ini query builder apa? Teman-teman nanti bisa baca visualisasi data ya, yaitu alat ini, tools ini mendukung berbagai visualisasi data. Ada grafik histogram, ada grafik pie, ada grafik macam-macam ya yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan gitu. Dashboardnya interaktif karena misalkan ada pasien nambah maka grafiknya akan berubah. Terus kalau ada perubahan data dia akan ada notifikasi, oh pasiennya meningkat nih, bornya ini sudah tidak efisien nih. Kolaborasi memungkinkan digunakan untuk lintas pegawai yang ada di rumah sakit. Integrasi ini memungkinkan untuk bisa berinteraksi, interoperabilitas dengan berbagai data. Aspek keamanan, karena dia pakai enkripsi, pakai otorisasi dan autentikasi, maka hanya orang-orang tertentu yang berhak mengakses. Jadi keamanannya bisa diminimalisir untuk apa namanya tidak diakses oleh orang yang tidak berhak dan sebagainya. Terus skalabilitas ini bisa misalkan memorinya habis bisa ditingkatkan dengan cepat dengan cukup menambah media penyimpanannya. Kalau punya Margaret RAM-nya semalam katanya 8 ya. Tes lah. RAM-nya 8. Pakai Iya, Google Pak. Cloud.
Kalau Google Cloud itu kamu biasanya untuk nyimpen data kalau Iya, penuh. Pak. Oke, Iya. contohnya seperti itu ya. Skalabilitasnya Margaret, contohnya dia ternyata selain pakai laptop, pakai Google Drive langganan 200 giga kalau nggak salah kata dia. Sama, saya juga pakai langganan 200 giga per tahun. Ada yang mau komentar, Margaret kayaknya tadi? Enggak. 100 ya, Pak. Silakan sesuaikan kebutuhan. Itu namanya skalabilitas. Saya cukupnya 100 giga, Pak. Oke. Nah, dalam Metabase ini penyimpanan database yang begitu banyak bisa diatur juga. Jadi, ini pengenalan aja. Anggaplah ini adalah Excel, tapi ini yang lebih modern karena dia fungsinya banyak banget. Metabase adalah sebuah platform open source. Cocok dikombinasikan dengan Hansa. Open source itu gratis, guys. Jadi, ini saya suka aplikasi gratisan. Mana tim gratisan? Halo tim gratisan, kawan kita yang berbayar nggak apa-apa, ya. Lagi-lagi saya suka yang gratisan. Tapi yang penting kan esensinya, esensinya bisa dipakai Pak, manfaatnya. Iya. Kalau bisa beli, oh keren lagi, ya kan? Oke. Open source untuk analisis data dan bisnis intelijen. Fungsinya adalah memberikan antarmuka yang intuitif atau menarik atau eye-catching, menarik untuk dilihat karena berbentuk visualisasi data yang keren, gitu ya, dan mudah dipahami. Harapannya begitu. Next, kita mau lihat bentukannya kayak mana. Nah, ini dia. Dashboardnya seperti ini, teman-teman. Saya pakai server induknya, ukuran hardware-nya seperti ini. Ini tadi punyanya Margaret katanya RAM-nya 8, bisa jalan tuh kalau mau menginstalkan. Cuman saya tidak mengajarkan sampai install sih. Cuman minimal teman-teman tahu, oh ada aplikasi open source yang bisa digunakan untuk visualisasi. Nah ini keren ya, bisa menampilkan kunjungan, jumlahnya ada berapa gitu ya. Ini orang-orang IT nggak usah saya sampaikan ke kalian, ini teknis banget. Yang penting kalian paham manfaatnya. Ini contoh implementasinya, prosesnya bisa menampilkan berbagai data sesuai kebutuhan. Ada extraction, transformation maksudnya, dan loading. Karena data kan begitu banyak ya. Yang diambil dari CMRS yang kemudian bisa dibikin pelaporan dan dashboarding atau visualisasi pelaporan. Nah, ini kesimpulan. Sebelum kita lihat di CMRS Hansa isinya apa aja. Nanti baca aja. Ini tadi sudah saya sampaikan juga apa itu pengertian BI, apa itu platform Metabase, apa itu database apa saja yang bisa diolah, kondisi lapangan di RSU Melawi itu tantangannya apa saja, karena setiap rumah sakit pasti punya tantangan dan kendala dalam hal pelaporan. Poinnya itu ya teman-teman. Ini implementasinya teman-teman. Saya sebagai leadingnya dalam hal implementasinya, saya sosialisasikan di berbagai bagian, saya presentasikan, saya koordinasikan dengan bagian manajemen, saya koordinasikan dengan tim IT untuk bisa terhubung atau terbridging dengan eh, apa apa tadi Metabase dengan servernya SIMRS sehingga bisa digunakan untuk mendukung pelaporan SIRS yang begitu kompleks. Kita lihat bentuk konkretnya. Nah, ini nanti ke Hansa. Sebelum ke Hansa kita lihat ini dia. Saya share bentukan dari implementasi apa tadi? Mana nih? Oke. Apakah sudah kelihatan? Ini contoh dashboard dari antrian farmasi. Karena ada nama saya tadi, udah saya praktekkan, Noto Susanto, misal akan tampil. Ini digunakan di internal ya. Terus kalau yang ini adalah bisnis intelijen yang tadi menggunakan apa namanya? Metabase, tampilannya seperti ini teman-teman. Contoh aja. Kunjungan poliklinik rawat jalan. Ya, kunjungan poli hari ini bisa dilihat nggak Pak? Bisa. Nih sebentar. Today. Kita lihat today. Today berarti hari ini. Ya, data kunjungannya. Total ada 115 pasien hari ini. Yang paling banyak pasien apa?
Poli jiwa, Pak. Ya, karena hari ini ada dokter tamu kunjungan dari Sintang. Contohnya gitu. Ini aman ya, nggak ada data pasien. Jadi ini hanya untuk pelaporan pendukung SIRS saja. Data ini nanti bisa disedot, bisa di-download untuk dasar pelaporan SIRS Kemenkes. Nah, ini pasien rawat inap baru ada masuk dua. Tuh, ini 2002. Ini operasi, nanti operasi berarti kasus. Nah, ini penyakit yang tadi kita eksplorasi di keren nggak tuh? Semua angka bergerak. Ulangi ya, kita ulangi. Yuk, kita lihat data penyakit. Taram kayak dashboard ya. Ah, kalian tahu coding kan? Coding apa tuh yang paling banyak penyakitnya? Ada yang pakai coding, ada yang pakai nama diagnosis langsung. Hipertensi. Hipertensi tinggi teman-teman. Ini dari tahun awal menggunakan SIM-RS sebanyak ini. Ini bukan jumlah by name ya, tapi by diagnosis yang berkunjung. Kita lihat tahun hari ini diagnosis apa yang paling tinggi? Bergerak semuanya. Lagi-lagi masih? Sama, Pak. Iya, kasus kunjungan hipertensi. Tuh ya. Nah ini jadi gini, kalau mau mengcoding, membuat pelaporan berbasis, nih ya, akan saya contohkan. Edit question, terus kode diagnosis pasien, saya tidak ada nama pasiennya jadi aman, lalu saya masukkan kode penyakit yang mau disortir. Misalkan kalian suka coding apa? Mana tadi? Kode penyakit. Misalkan I10. Nah, I10 kan untuk hipertensi, K30 di dispepsia. Apalagi misalkan kode N untuk gagal ginjal kronis, N17. Itu ada N17.0, N17.1, N17.2, N17.8, N17.9. Ini jika mau mengetahui jumlah pasien dengan coding ini. Kita lihat. Enak banget ya. Tinggal langsung kita pilih count. Count itu artinya jumlahnya berdasarkan tanggal daftar mana nih? Nomor rawat, tanggal registrasi, bulanan, lalu kita visualisasikan. Tuh, dari tahun ke tahun ternyata kode N meningkat. Ya, ini contoh penggunaan dashboarding interaktif menggunakan Metabase tadi. Bisa nggak Pak diubah pakai diagram pie? Bisa. Tuh, diagram pie. Bisa nggak pakai bar? Bisa. Tuh. Ada yang mau penelitian tentang pelaporan? Ada nggak pakai row? Kalau pakai Excel kan bisa, cuma Excel nggak bisa bridging dengan SIM-RS Hanza. Kalau ini bisa. Sudah aplikasinya gratis, bisa untuk pembuatan pelaporan dashboarding secara otomatis. Nih, ya. Atau combo, atau line, atau banyak nih, banyak. Atau gauge. Gauge ini biasanya untuk satu coding. Berarti kita kembali ke edit. Ini codingnya kita kurangin, jangan 5, tapi satu aja. Misalkan yang N17.0. Itu kan artinya gagal ginjal eh, kronis ya, yang level 1. Lalu kita tampilkan, maaf, ini nggak usah pakai ini. Lalu kita tampilkan dalam bentuk jumlah. Nah, ini 1. Oh, cuma 1, Pak. Oke, kita lihat periodenya. Pilih pakai, kita simpan dulu. Kita bikin baru namanya diagnosis N17.0. Kita simpan, lalu kita tampilkan dashboardnya ke dalam dashboard interaktif sesuai mata kuliah. Nah, ini 1. Oh ya, yang kode N17.0 itu cuma 1 ya. Kebanyakan memang kalau sudah sampai ke Melawi itu N17.5. Karena dia sudah gagal ginjal lanjutan.
Ya. Oke. Mungkin itu untuk contoh dashboardingnya kita lihat di Hansa, menunya di mana saja. Karena supaya nanti teman-teman bisa explore. Ini di ini ada data pasiennya. Oh, nggak ada. Oke, apakah sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Pak. Nah, kita klik menu. Yuk, kita menjelang terakhir. Lalu kita pilih drive-nya. Di drive namanya data olah data penyakit dan laporan RL tadi ya. Terus RL ini rekapitulasi laporan. Nah, isinya ada ICD 10, terus ini ada ICD 10, ICD 9, terus turun ke bawah. Nah, ini ada pelaporan ketersediaan tempat tidur, sensus harian, ada IGD, ada gigi mulut tadi. Kalau gigi mulut itu tahunan ya. Kebidanan juga tahunan, pembedahan juga tahunan, radiologi juga tahunan, laboratorium juga tahunan tadi dalam SIRS. Nah, ini teman-teman datanya bisa dieksplor. Minimal tahu menunya dan fungsinya untuk apa. Tuh. Boleh nggak Pak, cara-cara nyari menunya pakai menu cari? Caranya gini, klik, lalu kalau pelaporan, ketikkan aja pelaporan. Kok pelaporan RL ya? Nah, rekapitulasi pelaporan. Nah, ini ada lama layanan poli, semuanya terukur teman-teman. Ini untuk pelaporan. Terus kalau untuk visualisasi, dia ada di menu mana? Ada satu namanya menu dashboard. Hari ini saya lebih banyak teori sama visualisasi praktek. Nanti di lapangan pas titik ketemu langsung ya. Jadi nanti bisa langsung ini merasakan cara mengambil datanya di data latihan. Ini analisa dashboard. Wow. Ini dashboard yang bawaan Hansa. Apa aja mulai dari registrasi per poli. Registrasi per dokter. Coba registrasi per poli. Kita lihat. Yang hari ini kita mau pilih diagram batang misal. Tuh. Yang paling banyak tadi jiwa ya. Nah, kan jiwa. Terus diagram pie. Nah, ini pie mana yang paling banyak terlihat di sini jiwa lagi-lagi. Close diagram plot. Nah, ini plot seperti itu. Terus dia dashboarding yang lainnya ada saya kasih dua contoh lagi sebelum kita tutup. Misalkan kalian mau lihat apa nih? Silakan pilih dari yang ada. Tenang, ada data pasien jadi aman. Pelaporan apa? Dashboard apa yang mau kalian lihat di Hansa? Biar nanti pas praktek teman-teman bisa lihat sendiri. Poli mata, Pak. Oh, polimata kami belum ada. Ya oke, nggak apa-apa. Kita lihat. Pasti kosong. Mana polimata? Adakah? Kalau belum ada, berarti artinya sistem Hansa ini memang ada kekurangan. Makanya saya pakai Metabase, salah satu tool tambahannya. Setahu saya belum ada mata deh. Yang ada dulu deh, misalkan yang agak aman. Pelaporan ini. Laporan per poli sudah. Yang penyakit. Ada yang isi, ada yang belum. Soalnya. Nah ini, hemodialisa tadi ya. Cuci darah, kita lihat. Cuci darah hari ini. Kita lihat pakai batang. Hari ini belum ada ya. Kalau kita mundur, misalkan sebulan dari 1 Juni sampai 5 Juni hari ini ada ini. Oh ini per bulan, pantasnya nggak muncul, sorry. Pilih yang hemodialisa per tanggal aja, per tanggal. Cuci darah per tanggal. Lalu kita plot. Oh ya memang hari ini belum ada ya. Oke mundur dulu. Nah, dari awal Juni. Awal Juni sampai 5 Juni. Kita lihat plotnya. Tuh. Kalau kita lihat ini grafik pasien cuci darah. Ya. Terus kalau pakai batang, nih. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4.
Kalau yang nggak ada berarti nggak ada kunjungan. Kalau yang ini pie, pie itu diagramnya dalam bentuk pie atau kayak kue ini. Jadi saya ulangin teman-teman kalau nanti praktek cara menemukan pelaporan dan dashboarding di Hansa adalah pertama klik menu, lalu di sini ada berbagai menu yang bisa kita pilih, cari menu olah data atau J, tandain aja kalian tulis nih. Menu J, yaitu olah data penyakit, laporan, laporan RL, dan laporan internal. Nah, maka ini semua adalah menu pelaporan. Perhatikan tuh, banyak banget di dalamnya. Ya, terus kalau kan kita topiknya tentang pelaporan dan dashboarding. Nah, kalau untuk dashboard, kita klik menu lagi, lalu pilih yang menu, kalau pelaporan tadi J, sekarang kalau dashboard ini adalah menu O. Silakan ditulis. Menu O ini adalah untuk dashboard atau infografik. Di dalamnya juga banyak banget. Nanti ada isinya atau tidak, tergantung dikerjakan atau enggak. Kadang karena nggak ada isi, karena untuk pelayanan yang dimasuk tidak ada. Contohnya mata, kami belum ada spesialis mata. Itu ya. Demikian pertemuan kali ini. Ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan enggak? Kalau enggak, kita akhiri. Karena saya jam 3 harus kembali ke tempat kerja dulu. Mana sih ini? Zoom-nya mana? Oke. Saya screenshot untuk slide pertama, on cam semuanya, izin. Via Marcel, Christine Giovanti. Slide pertama, oke. 1, 2, 3. 2 kali kesempatan, ini yang pertama. Sebentar ya, saya save dulu. Oke, sekali lagi slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, kita bergeser ke slide kedua. Revalina nggak nyala ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Kita ambil 1, 2, 3. Senyum terbaiknya. Terima kasih semuanya teman-teman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Siap-siap ada tugas ya. Saya nanti akan upload ke LMS. Bagi yang libur panjang, cek LMS sama materi bisa di-download. Nanti saya bagikan ke LMS. Tugasnya memang panjang, tapi jangan diabaikan. Karena itu berbasis praktek. Tugasnya kayak kemarin yang sudah pada ngerjain, tolong dibantu teman-temannya untuk saling ngajarin. Insya Allah ilmunya bermanfaat kalau kalian ikut bantu saya untuk ngajarin seperti Weni, Cornelia Tia, Rizky, semalam Margaret, Naila, Weni, yang sudah sempat saya instalkan, tolong bantu teman-temannya untuk belajar bareng, bisa bareng, sukses bareng. Jadi pastikan kalau ada yang mau nginstal nanti malam kabarin, saya di depan komputer mulai setengah 8 lah. Kalau ada yang mau diinstalkan lagi, Margaret tadi sampai dini hari kalau nggak salah. Karena saya habis ngajar kakak kelas selesai jam 10. Baru saya ngelanjutin. Kalau punyanya, iya, Margaret kayaknya dini hari deh. Dini hari banget itu. Jam 1. Tapi udah coba di login belum? Praktekan. Sudah Pak bisa. Oke, mantap. Tolong bantu saya ajarin teman-temannya ya. Bikin Ya tim, Pak. terus bagi yang mau diinstalkan lagi, kabarin. Nanti saya bantu. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai ketemu di Sintang face to face kita. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, saya izin ya. Ya.